Yang terkasih Bapak Uskup Anton, para Bapak Uskup, rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, Ibu dan Bapak sekalian. Saya tadi sebetulnya merasa sudah diberi hadiah, tidak usah omong lagi. Tinggal mengucapkan terima kasih. Tetapi baiklah, tadi ketika saya mendengarkan doa-doa yang diucapkan oleh Bapak Uskup Anton, tadi mengucapkan doa pervasi tanah air, dan doa-doanya juga untuk bangsa dan negara. Saya kepikiran, terlintas di dalam diri saya sejarah panjang Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tahun ini Konferensi Wali Gereja Indonesia berusia 98 tahun. Jadi nanti tahun 2024 akan berusia 100 tahun. Tuhan menyelenggarakan awal dari pertemuan para Bapak Uskup Wali Gereja tahun 1924 itu adalah yang pertama dilakukan di Makassar pada bulan Mei. Padahal Gereja Indonesia secara resmi sudah mulai pada tahun 1807. Jadi untuk berjalan bersama-sama, untuk bertemu dan memulai Konferensi Wali Gereja Indonesia diperlukan waktu sekian lama. Dari 1807 sampai 1924. Permulaan itulah usaha untuk berjalan bersama-sama yang kami direnungkan oleh para Bapak Uskup di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini. Berjalan bersama-sama, titik 2, persekutuan, keterlibatan, dan misi. Para Bapak Uskup sejak awal dimulainya Konferensi Wali Gereja Indonesia itu terus berusaha merawat bersama-sama dan mengembangkan bersama-sama benih-benih iman yang ditaburkan oleh para misionaris. Istimewa. Yang menjadi pertanyaan saya tadi dalam renungan saya, berjalan bersama itu menuju kemana? Tentu menurut istilah Keuskupan Bandung, agar benih-benih iman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kebaikan. Itu trademark Keuskupan Bandung yang saya tahu. Tetapi kemana arahnya? Itulah tadi saya katakan, Bapak Uskup Anton memilih doa syukur pervasi tanah air yang nomor 1. Sejauh saya tahu, hanya Gereja Katolik Indonesia yang mempunyai pervasi tanah air. Dimanapun tidak ada, sekurang-kurangnya saya tidak pernah melihat. Dan ada 2 pervasi tanah air. Oleh karena itu, saya sampai kepada kesimpulan, moga-moga tidak salah, kalau salah pun tidak akan berbahaya. Kita diajak untuk merawat dan mengembangkan benih-benih iman itu bersama-sama menuju ke suatu titik. Titiknya semakin lama semakin jauh. Meskipun masing-masing keuskupan itu otonom, mempunyai arah dasar sendiri dan sebagainya. Tetapi saya pikir sebagai cakrawala, mungkinkah Gereja Katolik di Indonesia mempunyai satu cakrawala yang sama? Menafsirkannya, mengisahnya berbeda-beda. Salah satu semboyan yang sudah diterima praktis di seluruh Indonesia adalah semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Di Sumatera Utara diterima, di mana-mana diterima di Indonesia itu. Oleh karena itu, di dalam sidang kemarin saya menawarkan, mungkinkah perspektif itu kita jadikan perspektif bersama ketika kita berjalan bersama. Pertanyaannya adalah 100% Katolik, 100% Indonesia itu isinya apa? Semua mengucapkan kata-kata itu, tetapi kalau ditanya maksud Anda apa, saya yakin jawabannya
tidak ada yang sama. Oleh karena itu, di dalam sidang saya mengusulkan jawaban yang sama. Kok jadi lama Bapak Uskup ya? Yang pertama, 100% Katolik. Itulah panggilan kita menurut ajaran gereja, yang kemudian ditegaskan oleh anjuran apostolik Paus Fransiskus, bersukacita dan bergembiralah. Panggilan menuju kesucian di dunia modern. Jadi 100% Katolik itu adalah perjalanan menuju kesucian. Dengan segala macam penjelasannya, silahkan baca anjuran apostolik itu. Yang kedua, 100% Indonesia itu maksudnya apa? Banyak jawabannya, saya menawarkan dua. Yang pertama adalah semangat cinta tanah air. Kenapa? Sejarahnya panjang. Saya kutip saja satu tulisan dari Romo van Lith, misionaris Belanda di Jawa Tengah. Beliau menulis pada tahun 1922 kata-kata ini. Semua orang tahu, kami para misionaris selalu berusaha untuk menjadi penengah. Tetapi kalau terjadi konflik, semua orang tahu bahwa kami akan berpihak kepada golongan bumi putra. Jelas sekali, cinta tanah air. Van Lith, temannya Pastor Leo. Tidak mengherankan kalau Sugio Pranoto, muridnya Van Lith, merumuskan cita-cita itu. 100% Katolik, 100% Indonesia. Cinta tanah air itu bisa berarti macam-macam, membangun persaudaraan di tengah-tengah segala macam ujaran kebencian, ancaman perpecahan dan sebagainya. Yang kedua adalah watak bangsa Indonesia yang peduli. Saya menggunakan dua penelitian internasional yang dilakukan pada tahun 2018. Itu yang pertama. Satu lembaga penelitian tahun 2018 meneliti kerelaan memberi dari 146 negara, World Giving Index. Dari 146 negara itu, kerelaan memberi bangsa Indonesia itu nomor 1. Coba, pernah memikirkan itu apa tidak? Kita bahagia menjadi bangsa Indonesia. Penelitian yang kedua, yang diteliti 167 negara. Salah satu poin butir yang diteliti adalah modal sosial. Dari 167 negara itu, Indonesia ditempatkan pada nomor 6 dari 167 negara dalam hal kekuatan modal sosial. Oleh karena itu, kalau saya ditanya 100% Katolik, 100% Indonesia, jawaban saya itu. Katolik itu berarti sadar panggilan kita menuju kesempurnaan kesucian. 100% Indonesia itu berarti cinta tanah air dengan segala macam keluasannya dan peduli. Kalau dulu para misionaris yang mengawali sidang konferensi hanya 5 uskup, sekarang ada 37 keuskupan, ditambah 1 keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kalau kita mau berjalan bersama-sama, mari kita berjalan bersama-sama menuju tujuan perspektif yang sama itu, 100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Uskup Anton yang sebetulnya ketika saya menjalankan peranan sebagai Ketua KWI, itu yang bekerja beliau, bukan saya. Saya hanya mengatakan tolong Bapak Uskup ini, tolong Bapak Uskup itu, lalu semuanya selesai. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat menyenangkan juga kepada para Bapak Uskup fungsionaris yang lain. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dan menuju cita-cita kita bersama. Tuhan memberkati.